Udah Mas. Ngerekod sekalian ngerekod Mas. Udah mulai ngerekodnya mulai. Udah. Kalau udah mulai ngerekod, udah siap langsung dimulai nggak apa-apa. Mulai ya. Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Siang. Oke, perkenalkan nama saya Amalia Hikmah selaku sebagai moderator dan perkenalkan anggota kami yaitu Dea Kurnia Amalia dan Didin Mahfudin sebagai presenter. Oke, dalam pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengertian Pancasila dan perkembangannya. Untuk pengertian Pancasila akan dijelaskan oleh Mbak Dea Kurnia Amalia. Untuk Mbak Dea dipersilahkan. Ini slide. Slide-nya lanjut. Pasti. Jadi yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu secara etimologis, historis, dan terminologis. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Jangan lupa rekod. Apa? Jangan lupa ngerekod. Oh, ini udah direkod belum? Oh siap. Udah. Lanjut. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki 2 macam arti leksikal, yaitu panca dan syidian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan menjadi susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Yang kedua yaitu pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI, pertama, Dr. Regiman Widyadiningrat mengajukan suatu masalah. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia, yang kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan UUD 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Dan yang terakhir yaitu secara terminologis. Pancasila merupakan dasar negara NKRI yang sah dan tidak bisa dirubah lagi. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan
telah melahirkan NKRI. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara, sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat dengan PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya, tanggal 18 Agustus 1945, telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan UUD dan pasal-pasal yang berisi 37 pasal, satu aturan-aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan satu aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat. Lanjut. Kemudian ini adalah pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama ada Muhammad Yamin, mengatakan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Yang kedua ada Noto Negoro, Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir ada Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh budaya Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Didin Mahfudin. Ya, lanjut, yakni tentang proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila banyak melakukan periode, yakni pada sidang tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin memperoleh kesempatan pertama untuk berpidato menyampaikan 5 sila yang diusulkan menjadi asas dasar negara Indonesia, yakni yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, dan yang keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Muhammad Yamin menulis rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang di dalamnya mencangkup 5 asas dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus pada sidang tanggal 31 Mei 1945, setelah BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama, 2 hari kemudian diadakan lagi sidang yang membahas perumusan Pancasila ini. Pada kedua sidang ini, Supomo menyampaikan usulannya, yakni 5 asas negara, antara lain keseimbangan lahir batin, persatuan, musyawarah, kekeluargaan, serta keadilan rakyat. Pada sidang 1 Juni tahun 1945, sehari setelah sidang kedua, sidang ketiga dilaksanakan dengan pidato dari Soekarno mengenai usul-usul asas negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, muafakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa pada sidang ini diadakan sebagai hari penetapan Pancasila.
Peristiwa pada sidang ini diabadikan sebagai Hari Penetapan Pancasila, usulan dari 3 tokoh besar masa kemerdekaan Indonesia didampingi dan membahas kembali oleh anggota BPUPKI yang lebih kecil lagi, yakni Panitia 9. Pada sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Pada sidang ini, naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Piagam Jakarta atau Jakarta Center telah berhasil dirumuskan oleh Panitia 9. Isinya yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Panitia 9 ini menjadi akhir dari perumusan awal Pancasila. Kemudian Pancasila resmi dijadikan dasar-dasar negara, ditandai dengan proklamasi. Sehari setelah hari proklamasi Pancasila, PPKI menyempurnakan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada sidang tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang kali ini, sila pertama dari Pancasila yang sudah diproklamasikan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta. Perdebatan mengenai perubahan sila pertama tak pernah berhenti hingga hari ini. Padahal pendiri negara Indonesia sudah menetapkan sila tersebut. Seharusnya masyarakat sepakat akan keputusan pemerintah tersebut. Yang keenam, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Setelah Pancasila diproklamasikan pada 18 Agustus 1945, masih banyak keragaman pengucapan, perumusan, dan pembacaan dari isinya. Maka dari ini, Soeharto menetapkan instruksi tentang rumusan Pancasila. Hasil dari rumusan yang baru tidak berada dengan yang sebelumnya. Hanya saja perubahan pada poin pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena Soeharto menganggap keberadaan Tuhan yang hanya satu, dan hal itu kembali kepada kepercayaan masing-masing individu. Instruksi Presiden mengenai rumusan Pancasila ini berlaku dan dipakai oleh masyarakat Indonesia hingga hari ini. Para pejuang kemerdekaan tidak main-main dalam merumuskan dasar negara tersebut. Maka dari itu, masyarakat harus melanjutkan visi dan tujuan yang telah dirumuskan dalam rangka menghargai para pejuang. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan di saya 145 sampai 1959. Adanya upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan pemberontakan yang tujuan mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Di bawah ini ada gerakan pemberontakan PKI dan DI. Pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso pada tanggal 18 September 1948. Dia yang berideologi komunis. Pada akhirnya pemberontakan tersebut dapat digagalkan. Yang masuk ya. Apa? Ban. Yang kedua,
Oh iya. Kok masuk ya kecuk kun? Tarik mari lah. Yuk. Yang kedua, pemberontakan DI dipimpin oleh SM Kertosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya DI. Tujuannya adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Upaya pemungkasan pemberontakan makam waktu lama, namun bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Oke, slide-nya, Mas. Ya, yang kedua, masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini juga dikenal dengan demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Pada masa ini, Presiden Soekarno dianggap menjadi otoriter karena ingin diangkat presiden seumur hidup. Ia pun menggabungkan paham nasionalis, agama, dan komunis menjadi satu, yang ternyata tidak cocok dengan NKRI. Di masa ini pun pemberontakan kembali terjadi. Yang dimaksud adalah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 Aidit. Tujuan pemberontakan tersebut adalah mendirikan negara Soviet Indonesia dan mengganti Pancasila dengan paham komunis dan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Slide selanjutnya akan dijelaskan Mbak Dea. Selanjutnya yaitu masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa pemerintahan Orde Baru, PKI dibubarkan dengan dikeluarnya keputusan Presiden. Langkah ini merupakan kebijakan pertama Soeharto setelah menerima surat perintah 11 Maret sebagai upaya pengembalian stabilitas negara. Pada tanggal 12 Maret 1966, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno melalui surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan kepresidenan perihal pembubaran Partai Komunis. Pembubaran PKI ini termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang satu asas atau berlindung di bawah serta pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Slide-nya yang Orde Baru. Mas. Kemudian lembaga kepresidenan menjadi pengontrol utama. Lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban supersemar, mandataris, MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Yang selanjutnya yaitu muncul berbagai kasus pelanggaran HAM. Perlindungan HAM pada masa Orde Baru memang dirasa masih lemah. Berita mengenai penembakan misterius terhadap musuh-musuh negara, termasuk teroris, menjadi catatan hitam Orde Baru.
Diskriminasi terhadap hak-hak asasi kaum minoritas dan Chinese menjadi pelanggaran HAM yang tidak dilupakan. Meski demikian, Orde Baru memperlihatkan peran yang besar untuk menjaga stabilitas nasional. Stabilitas nasional ini memungkinkan negara untuk menjaga terlaksananya pelaksanaan perlindungan HAM bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu masa transisi dengan konsep demokrasi Pancasila. Selanjutnya, yang terakhir yaitu masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Penerapan Pancasila tidak lagi pada ancaman pemberontakan, akan tetapi diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, namun tidak diimbangi, yakni dengan adanya narkoba, pergaulan bebas, munculnya konflik sosial, sehingga menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Sudah, Mbak? Sudah. Iya, sudah. Dalam pelajaran kali ini, kami akan membuka 3 sesi tanya-jawab. Oke. Sekarang siapa yang mau bertanya duluan? Mbak, Mas, yang mau tanya? Kami belum ada pertanyaan. Martin. Saya wis, aku. Iya, Mas. Katakan aku. Oke. Nah, Mbak. Ajartin. Sebutkan contoh-contoh penerapan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan pelanggaran apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru tersebut. Jelas, Mbak? Iya. Oh ya. Mungkin ada yang mau jawab, Mbak Dea atau Mas Didin? Iya, saya ya. Jadi tadi soalnya penerapan Pancasila pada masa Orde Baru Ya. dan pelanggarannya. Iya, Mbak. Jadi yang pertama pelaksanaannya baru disebut juga sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, ciri umum demokrasi Pancasila antara lain mengutamakan musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, selalu diliputi semangat kekeluargaan, dan yang terakhir yaitu adanya tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah. Pelaksanaan yang ketiga, pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum tersebut. Kekuasaan presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik. Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan selama masa Orde Baru tersebut. Kemudian yang pelanggaran, mungkin yang pelanggaran bisa dijelaskan oleh Mbak Amalia atau Mas Didin. Enggak ada, enggak apa-apa, Mbak. Mas Didin atau Mbak Amel mau jawab?
Gimana? Pun, Mas Didin. Apa soalnya? Saya enggak kedengeran tadi. Ya, udah lanjut aja ya. Jadi pelanggaran pada masa Orde Baru. Yang pertama, Pancasila disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaan. Yang kedua, meskipun secara tertulis Indonesia adalah negara demokrasi, namun pada saat pemerintahan Soeharto masa Orde Baru justru berjalan sebaliknya, yakni pemerintahan yang otoriter atau suatu keadaan di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Yang ketiga, sebagai negara demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali lagi pada rakyat. Sayangnya pada era ini, pemerintah melarang adanya kritik yang menjatuhkan pemerintah karena dianggap mengganggu kestabilan negara. Hukumnya pun siap menanti bagi siapa saja yang melakukannya. Yang keempat, penerapan demokrasi sentralis dalam artian pemerintah, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang kendalinya oleh presiden. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan wajib melaksanakan pendidikan Pancasila atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Hal ini dimanfaatkan pemerintah agar terus menjabat. Jadi begitu jawaban dari saya. Apa bisa diterima, Mas Martino? Tadi yang tanya Mas Martino. Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Gimana, Mas? Mungkin ada yang gimana, Mas Martino? Bisa dipahami? Ya, Mbak. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan kedua ya. Silakan untuk pertanyaan kedua yang mau bertanya. Aku mau bertanya. Mungkin PPT-nya itu bisa di scroll. Lu mau tanya? Iya, siapa ya? Aku mau tanya. Siapa itu? Lalu Mbak Farah. Galuh. Oh, Mbak Galuh. Monggo, Mbak. ya kan tadi di situ dijelaskan dari beberapa ahli. Terus jadi bagaimana kesimpulan pengertian dari para ahli tersebut? Terima kasih. Bagaimana kesimpulan dari beberapa ahli, gitu ya, Mbak? Ya. Oke, saya yang jawab ya. Pancasila merupakan 5 dasar yang di dalamnya berisi pedoman atau aturan
Kesimpulannya yaitu berisi pedoman atau aturan. Pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambangan persatuan dan kesatuan, dan sebagai pertahanan bangsa Indonesia. Serta Pancasila juga merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun abad lama, terpendam di kebudayaan. Bisa di Ya, bisa dipahami dari nilai yang tadi jawab, Mbak Lalu. Halo. Halo. Ada yang bisa dengar? Barangkali. Gimana, Mbak Galuh? Apakah kurang? Ya. Kan era pemerintahan yang pertama itu ada awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang reformasi. Pertanyaannya, bagaimana penerapan Pancasila pada saat masa Orde Lama? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Mas Didin mau jawab pertanyaannya. Gimana Mbak? Ulangi, maaf. Soalnya. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, Mbak? Ya. Oh ya. Nah, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama itu ada 3 periode soal penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yakni pada periode pertama pada tahun 1945 sampai 1950. Pada periode ini, banyak hal sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila, mulai dari rupa-rupanya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia hingga munculnya berbagai perontakan untuk menggantikan ideologi. Salah satunya itu PKI dan pemberontakan DI-TII, atau disebut DI itu Darul Islam, kalau TII Tentara Islam Indonesia. Nah, pada periode yang kedua, yakni pada 1950 sampai 1959, penerapan pada periode ini ingin mengarahkan Pancasila sebagai ideologi liberal. Pada periode ini pun masih ada beberapa pemberontakan, yakni yang pertama Republik Maluku Selatan, yang kedua pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang ketiga perjuangan rakyat semesta yang ingin lepas dari NKRI. Selanjutnya yang terakhir, periode tahun 1956 sampai 1965.
Pada periode ini juga dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berada di kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan Republik Indonesia. Melainkan kekuasaan Republik Indonesia, pribadi presiden. Hal ini menyebabkan terjadi penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Pada masa ini, Presiden Soekarno dianggap menjadi otoritas karena ingin dianggap menjadi presiden seumur hidup. Ia pun menggabungkan paham nasionalis, agama, dan komunis menjadi satu yang ternyata tidak cocok dengan NKRI. Mungkin sekian dari saya, Mbak. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Dari Mbak Dea atau Mbak Amalia. Belum ada. Mungkin dari teman-teman yang ingin menambahkan. Ataupun jawaban saya kurang dipahami apa gimana. Ya, barangkali ada yang dipertanyakan. Saya ada pertanyaan lagi, tanggapan atau tanggapan. Sare. Sudah. Saya ditutup ya. Ya, nggak apa-apa ditutup. Ya, kalau oke. Saya selaku wah. Kalau sudah tidak ada, saya selaku moderator ingin mengundurkan diri. Bila ada salah kata yang kurang berkenan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.